Oke, guys, kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler Renegade Immortal. Kelanjutan episode kemarin di mana Wang Lin berusaha melepaskan segel dari lawannya yang menyegel kultivasi Wang Lin. Supaya kultivasi Wang Lin segera pulih. Oke guys, gak usah lama-lama, langsung aja kita spoilernya. Mata Wang Lin menyala dan tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan teknik tingkat rendah yang sudah lama tidak digunakannya. Teknik tarik-menarik. Lumpur di tanah terangkat dan bau busuk dengan cepat mengisi air. Saat lumpur menyebar seperti tinta, dia dengan cepat berenang ke atas sumur, seperti cumi-cumi, dan lumpur dengan cepat mengikuti. Seperti itu mengejarnya. Segera, Wang Lin keluar dari air dan melambaikan tangannya, menggunakan teknik tarik-menarik. Sejumlah besar air berlumpur mengalir keluar dari lubang. Setelah waktu yang lama, lumpur dibersihkan dan Wang Lin turun ke sumur sekali lagi. Setelah mengulangi ini 3 kali, lumpur di dasar sumur dibersihkan dan apa yang ada di bawahnya terungkap. Di dasar sumur, dia melihat ada formasi dengan 3 titik yang menahan batu roh. Jika mereka hanya batu roh normal, itu tidak akan banyak. Tapi Wang Lin bisa melihat garis merah pada mereka, yang berarti bahwa mereka semua harus menjadi batu roh yang berkualitas tinggi. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia dengan hati-hati melihat ke bawah. Tidak heran tempat ini memiliki begitu banyak energi spiritual meskipun itu bukan Vena roh. 3 potong batu roh kualitas terbaik sudah berubah abu-abu karena ditempatkan di sana untuk siapa yang tahu berapa lama dan hampir semua habis. Namun, apa yang menarik Wang Lin bukanlah 3 batu roh kualitas atas ini, tetapi benda lain. Ini adalah kerangka. Dari penampilan kerangka, itu adalah seorang wanita. Itu dipaku ke dasar sumur menggunakan beberapa kuku hitam. Menggunakan 3 batu roh berkualitas untuk menyegel kerangka ini. Orang yang sangat kaya. Wang Lin dapat segera memberitahu bahwa formasi ini digunakan untuk menyegel. Hanya jari telunjuk kanan kerangka yang menembus jauh ke tanah. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak bertindak ceroboh. Sebaliknya, dia berenang dan siap untuk pergi. Tetapi tepat pada saat ini, tas yang dipegangnya melepaskan cahaya kuning. Sesuatu di dalam memaksa keluar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memiliki item di tasnya tanpa kendali, gulungan misterius yang secara tidak sengaja diperoleh Wang Lin ratusan tahun yang lalu. Gulungan yang telah ia teliti sejak lama, dan sampai hari ini masih belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Dibebankan, mata Wang Lin menjadi serius saat dia mengeluarkan gulungan itu. Itu menyebabkan leluhur klan Immortal Clan berhenti. Gulungan ini harus memiliki latar belakang yang terkenal. Sekarang dia menyaksikan gulungan itu terbang keluar dan perlahan membuka. Gulungan itu benar-benar hitam dan gelombang jeritan keluar darinya. Tepat pada saat ini, kerangka di bagian bawah sumur tiba-tiba mulai bersinar ungu. Jari telunjuk kanan kerangka itu bersinar lebih terang. Bola cahaya ungu seukuran kepalan tangan muncul di depan kerangka dan benar-benar diserap oleh gulungan itu. Kerangka itu segera hancur menjadi debu abu-abu, tetapi debu itu secara misterius tidak bercampur dengan air. Itu malah menutupi bagian bawah sumur. Ini semua terjadi dengan sangat cepat. Setelah gulungan itu menyerap cahaya ungu, itu mulai jatuh perlahan dan Wang Lin menangkapnya. Setelah merenung sebentar, ia memutuskan untuk tidak menyelidiki gulungan itu dan keluar dari air. Setelah keluar dari air, Wang Lin sangat bingung. Setelah merenung sebentar, dia perlahan membuka gulungan itu. Dia melihat perubahan dalam kegelapan gulungan itu. Ada garis ungu samar di layar. Namun, jika seseorang tidak melihat dengan cermat pada gulungan itu, mereka tidak akan melihat ini sama sekali. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa melihat melalui gulungan ini. Jika itu adalah harta yang penting, mengapa itu ada di tangan seorang pembudidaya formasi inti saat itu? Dia merenung sebentar sebelum menyingkirkan gulungan itu. Kemudian dia melihat ke penjara dan mulai merenung. Kerangka di bawah sumur itu sangat misterius. Untuk disegel dengan 3 batu roh berkualitas tinggi, orang ini pasti sangat kuat. Tapi siapa yang menyegelnya di sana? Dibandingkan dengan kerangka, gulungan ini bahkan lebih misterius. Apa sebenarnya cahaya ungu itu? Mata Wang Lin menyala dan dia berkata, "Nyamuk."
Bawa juru tulis Parubaya itu ke sini. Binatang buas tiba-tiba menyerbu dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyebabkan salju di gunung bergetar. Untungnya, tidak ada cukup salju untuk memulai longsoran salju. Tapi raungan ini mengejutkan semua orang di dalam desa. Semua orang diam-diam mengerang. Mereka tidak berani keluar. Mata binatang buas itu menunjukkan tatapan tajam saat menerjang dan menabrak sebuah rumah. Mulutnya yang tajam berhenti 3 inci dari orang di dalamnya. Orang itu adalah juru tulis usia menengah. Dia melihat mulut yang tajam di depannya dan pingsan. Binatang buas membawa orang itu ke Wang Lin dan melemparkannya ke tanah. Ketika juru tulis itu bangun, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi teror. Wang Lin bertanya, "Bagaimana kalian menemukan penjara air ini?" Ahli tulis setengah baya bergetar saat dia berbicara. Immortal. Dulu sekali, ini hanya gunung sepi. Gua ini hanya muncul setelah gempa bumi. Dan penjara air ini juga muncul bersamaan. Airnya selalu berbau busuk. Saat itu, bos melihat dan berpikir itu akan menjadi penjara yang bagus. Itulah sebabnya daerah ini menjadi penjara. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung. Ada beberapa tanda gunung runtuh sebelumnya, jadi orang ini tidak berbohong. Hasilnya, semuanya menjadi jelas. Gunung ini ditempatkan di sini untuk menutup kerangka itu, dan kemudian, betapapun bertahun-tahun kemudian, gempa bumi membuka lubang di segel dan membiarkan kerangka itu melihat cahaya hari lagi. Tapi siapa sebenarnya dia? Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada juru tulis Parubaya untuk pergi. Matanya berbinar. Ketika dia merenungkan ini untuk sementara waktu sebelum melemparkannya ke belakang pikirannya dan berfokus pada menemukan cara untuk membantu dirinya pulih. Batu roh kualitas terbaik di dalam air hampir habis dan semakin lemah. Meskipun masih perlu waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk sepenuhnya habis. Mereka tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan Wang Lin. Dia duduk dalam posisi lotus dan menampar tasnya memegang, menyebabkan 3 batu roh berkualitas tinggi muncul. Kemudian dia sekali lagi menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi berlalu. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Wang Lin meninggalkan Chu. Pada saat ini, negara Pilu telah memasuki musim dingin. Udara dingin memenuhi gunung dan mendinginkan tulang. Para bandit di desa tidak meninggalkan gunung selama lebih dari setengah tahun. Tetapi ada banyak makanan yang disimpan di desa, sehingga mereka masih bisa melewati musim dingin. Dalam 3 bulan ini, Wang Lin duduk tanpa bergerak saat ia memusatkan seluruh perhatiannya ke dalam kultivasi untuk mengumpulkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Dia bersiap untuk mencoba menerobos domain dan menyegalnya dalam sekali jalan. Kultivasinya telah pulih ke lapisan ke-6. Ki kondensasi dengan bantuan batu roh kualitas terbaik. Binatang buas masih menjaga Wang Lin. Meskipun kadang-kadang akan melihat ke kejauhan, arah yang dilihatnya adalah Chu. Dalam 3 bulan terakhir ini, ia mulai kehilangan kata guntur. Meskipun mereka selalu berselisih. Setelah tidak melihat kata guntur begitu lama, binatang buas merindukan kodok guntur. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Dia menampar tasnya memegang, mengeluarkan 5 batu roh kualitas atas, dan menempatkannya di sekelilingnya. Setelah merenung sejenak, dia menyentuh tanda T di dahinya dan menunjukkan tampilan yang ditentukan. Tanpa berkata apa-apa, dia menutup matanya dan mulai menyerap energi spiritual seperti orang gila dari 8 batu roh berkualitas tinggi. Saat energi spiritual berkumpul di sekitarnya, dia memancarkan lampu hijau dan aroma menyegarkan perlahan menyebar. Semakin banyak energi spiritual yang terkumpul di sekitar tubuhnya, ia mulai mengaktifkan energi spiritual tingkat 6 kondensasi Ki. Lapisan ke-6 di tubuhnya untuk membimbing energi spiritual. Di luar tubuhnya untuk bertabrakan dengan segel. Wang Lin seperti lempeng logam. Sementara energi spiritual di dalam tubuhnya seperti palu kecil dan energi spiritual di luar seperti palu besar. Kedua palu keduanya mengenai logam untuk mencoba membuat celah. Setelah gelombang pemboman terjadi, wajah Wang Lin mulai menunjukkan betapa sakitnya dia dan tanda teh di wajahnya memancarkan cahaya gelap. Kemudian tanda teh mulai bergerak. Dari kejauhan, itu tampak seperti sebuah eri sedang berputar.
Setiap kali itu berbalik sekali. Sejumlah besar energi spiritual akan diserap olehnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan sedikit keraguan. Tapi keraguan ini segera digantikan oleh tekad. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan batu giok putih dari tasnya. Saat giok ini muncul, energi spiritual di sekitarnya meredup dan memberi jalan bagi giok. Giok surgawi. Menelan giok ini seperti mengambil racun. Tetapi domain dan segel di tubuhku juga seperti racun. Menggunakan racun untuk melawan racun adalah cara tercepat untuk membuat lubang di segel di tubuhku. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia mengambil batu giok, mematahkan seukuran ibu jarinya, dan memasukkannya ke mulut. Saat giok langit memasuki mulutnya, gelombang kuat energi spiritual surgawi memasuki tubuh Wang Lin dan melonjak melalui dirinya seperti banjir. Energi spiritual di tubuhnya segera didorong ke samping. Dibandingkan dengan energi spiritual celestial, itu terlalu kecil. Karena dia pernah mengalami menelan giok surgawi sebelumnya. Wang Lin tenang saat dia mengendalikan gelombang energi spiritual surgawi untuk menyerang domain teh dan segel. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap tabrakan akan menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Tetapi itu juga akan menyebabkan tanda teh bergetar. Akhirnya, retakan kecil mulai terbentuk pada tanda teh. Tanah tempat dia duduk mulai retak juga setiap kali dia menyerang anjing laut. Retakan menyebar dan menghantam beberapa rumah. Rumah-rumah yang terkena retak segera berubah menjadi debu ketika angin bertiup. Serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuh Wang Lin. Pada titik ini, sekitar 10% dari tanda teh di wajah Wang Lin telah retak dan jatuh. Saat mereka jatuh, mereka berubah menjadi gas hitam yang berkumpul di depan. Dahi Wang Lin bukannya menghilang. Wajah Wang Lin pucat dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Tetapi matanya cerah. Pembukaan di domain teh dan segel akhirnya muncul setelah lama menyerang mereka menggunakan giok langit.